Kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah tentang seorang sopir ambulans yang memilih jalur pintas melewati hutan pinus. Jalan itu sepi, gelap, sunyi, dan sampai sekarang warga sekitar percaya jalan itu bukan jalan biasa. Kisah ini terjadi di Jawa Barat dan sudah lama beredar di kalangan para sopir ambulans. Sebagian percaya, sebagian hanya menganggapnya omong kosong. Tapi setelah mendengar cerita ini, mungkin Anda akan berpikir dua kali jika harus melewati hutan pinus itu sendirian di malam hari. Budi, seorang sopir ambulans berusia 35 tahun. Sudah bertahun-tahun ia bekerja, membawa pasien dalam kondisi kritis, siang dan malam. Malam itu, sekitar pukul 11:30, Budi mendapat panggilan mendesak. Seorang pasien kritis harus segera dipindahkan dari rumah sakit kecil di pinggiran kota ke rumah sakit besar di pusat kota. Budi tidak sendirian. Di kursi belakang ada seorang perawat muda yang bertugas menjaga pasien. Pasien itu seorang pria usia sekitar 40-an mengalami pendarahan serius akibat kecelakaan. Waktu sangat berharga. Jika mereka lewat jalur normal, butuh hampir 3 jam perjalanan. Tapi ada satu jalur pintas. Jalur yang memotong hutan pinus di perbukitan. Jika lancar, mereka bisa tiba hanya dalam 1,5 jam. Budi ragu sejenak. Ia pernah mendengar kabar tentang jalur itu. Katanya sering terjadi kecelakaan misterius dan banyak sopir yang tersesat di dalamnya. Tapi malam itu, ia tidak punya pilihan lain. Nyawa pasien bergantung pada kecepatan. Ambulans pun melaju, meninggalkan lampu-lampu kota dan masuk ke jalan yang semakin sempit. Kiri kanan hanya pohon pinus, berdiri rapat, tingginya menjulang, daun-daunnya berdesis ditiup angin malam. Di dalam ambulans hanya ada suara mesin, napas pasien yang terengah-engah, dan sesekali suara perawat yang panik memanggil nama si pasien. Budi menatap ke depan. Lampu sorot mobil menembus kabut tipis. Jarum jam di dashboard sudah menunjukkan lewat tengah malam. Tapi setelah hampir setengah jam, Budi mulai merasa ada yang aneh. Ia melihat papan kayu di pinggir jalan bertuliskan, "Hati-hati, rawan kecelakaan." Tak lama kemudian, ia melihat batu besar di sisi kanan jalan dan sebuah pohon pinus dengan batang bengkok. Awalnya biasa saja, tapi 15 menit kemudian, papan kayu itu muncul lagi. Batu besar itu ada lagi. Pohon bengkok itu sama persis. Seolah-olah mereka baru saja mengulang jalan yang sama. "Pak, kita kayaknya muter-muter deh." Suara perawat terdengar gemetar. Budi hanya mengangguk, berusaha tetap tenang. "Mungkin GPS-nya yang error, sinyalnya hilang di hutan." Tapi dalam hatinya, ia mulai merinding. Karena di depan sana ada sesuatu yang berdiri. Seseorang di pinggir jalan, membelakangi ambulans, berbaju putih lusuh, tubuhnya kaku, kepala sedikit menunduk. Budi spontan menginjak rem. Tapi ketika ambulans melewati sosok itu, tiba-tiba hilang. Budi menarik nafas lega.
mungkin hanya halusinasi. Namun tak sampai 5 menit kemudian, sosok itu muncul lagi. Masih berdiri di pinggir jalan dengan posisi yang sama. Kali ini perawat juga melihatnya. Pak, itu siapa?" Suaranya panik. Budi tidak menjawab. Tangannya dingin di setir. Ia injak gas dan terus melaju. Namun semakin cepat ia melaju, semakin sering sosok itu muncul. Bukan hanya 1, 2, 5, 10. Mereka berdiri berjajar di kiri dan kanan jalan. Semua berbalut kain putih kusut. Sebagian basah, meneteskan lumpur. Bau tanah basah mulai tercium di dalam ambulans. Pasien di belakang tiba-tiba menjerit histeris. Tubuhnya bergetar hebat, suaranya melengking memekakkan telinga. Perawat berusaha menahannya, tapi malah ikut berteriak, "Pak, mereka lihat ke sini, mereka lihat ke kita." Tiba-tiba, siren ambulans menyala dengan sendirinya. Cahaya merah biru berputar di antara pepohonan, dan di tengah jalan, puluhan sosok itu kini berdiri, menghadap langsung ke arah ambulans. Wajahnya pucat, mata kosong, mulut menganga lebar seperti sedang menjerit tanpa suara. Budi teriak sekuat tenaga sambil menginjak pedal gas. Ambulans melaju kencang, namun entah bagaimana tidak menabrak satupun. Mereka hilang seketika tersorot lampu, hanya untuk muncul lagi lebih banyak di depan. Budi mencoba menoleh ke GPS, namun layar ponselnya hanya menampilkan satu kata, berulang-ulang, kembali, kembali, kembali. Budi hampir kehilangan akal. Matanya nanar, telinganya berdengung oleh jeritan pasien, teriakan perawat, dan sirene yang meraung tanpa henti. Semua tiba-tiba gelap. Keesokan paginya, sebuah ambulans ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan hutan pinus itu. Mesinnya mati, lampunya padam, namun di dalam, pasien sudah tak bernyawa. Yang aneh adalah sopir dan perawatnya tidak pernah ditemukan, menghilang begitu saja tanpa jejak. Warga sekitar percaya jalur hutan pinus itu adalah jalur arwah. Siapapun yang masuk tengah malam bisa tersesat dan tidak pernah kembali. Dan konon, kalau Anda nekat melewati jalan itu sendirian, di tengah malam, Anda akan melihat mereka berdiri di pinggir jalan, diam, menunggu, memandang tepat ke arah Anda.